Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan tentunya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spiritual Override part kelimanya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya, pertarungan antara Chuyun dan Kuan Yu pun masih terus berlanjut. Saat itu Kuan Yu bilang bahwa Chuyun telah mempermalukannya 1 tahun lalu dengan mengatakan bahwa Chuyun ingin menikahi Liu Xiang daripada Kuan Yu. Ditambah lagi memanfaatkan Yanxi untuk menginjak-injak harga diri Kuan Yu. Terlihat Chuyun pun cukup kesulitan melawan Kuan Yu. Melihat hal itu, Yichuan dan lainnya pun tahu bahwa Kuan Yu menyembunyikan kekuatan aslinya. Kembali ke pertarungan, Kuan Yu pun menyerang Chuyun dengan kekuatan gelombangnya. Namun terlihat Chuyun pun hanya menghindarinya saja. Hingga pada serangan selanjutnya, gelombang itu pun berhasil mengenai Chuyun. Melihat hal tersebut, Tetua Gu pun memuji teknik 9 gelombang milik Kuan Yu. Ditambah lagi, ia juga sambil meremehkan Chuyun. Namun Nona Yunian mengatakan bahwa pertandingan ini belum berakhir. Tapi Tetua Gu bilang, bagaimana Chuyun akan menang dikarenakan teknik 9 gelombang bisa bertahan dan juga menyerang. Sementara itu di arena, mereka berdua pun menyiapkan teknik untuk menyerang. Hingga pada akhirnya terjadi bentrokan hebat di sana. Namun terlihat Chuyun pun memasukkan sesuatu saat bentrokan itu. Dan akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkan Kuan Yu. Dan ternyata teknik 9 gelombang milik Kuan Yu adalah milik Chuyun yang dijual di rumah bayi waktu itu. Di sisi Tetua Yang, ia pun menjadi terkejut dengan cara Chuyun mengalahkan Kuan Yu. Ia menduga kekuatan Chuyun sudah melampaui peringkat bumi. Namun di saat itu Tetua Gu pun keberatan atas kompetisi ini, dan ia pun langsung menghampiri Chuyun. Ia pun mengatakan tidak ada peserta di arena yang bisa pergi, dikarenakan ini adalah hak istimewa dari para tetua. Kemudian Tetua Gu bilang bahwa ia ragu dengan bakat spiritual milik Chuyun. Ia pun menjadi curiga Chuyun menggunakan benda peringkat tinggi. Daripada itu, ia pun akan menyelidiki hal ini. Mendengar hal itu, Chuyun pun menolak hal itu. Dikarenakan di setiap pertarungan, maka Tetua Gu harus memeriksa setiap pemenangnya. Chuyun pun menduga Tetua Gu hanya ingin membuat Chuyun terlihat buruk. Namun di saat itu, Tetua Gu pun langsung menangkap Chuyun dan mengatakan Chuyun tak punya hak untuk menolak hal ini. Chuyun yang mendengarnya, ia pun mengetahui bahwa Tetua Gu sudah mencoba beberapa kali untuk menyingkirkannya. Namun Tetua Gu tetap akan menyelidiki hal ini dikarenakan ia menduga bahwa Chuyun telah curang. Terlebih lagi, Chuyun juga bisa mengalahkan orang yang lebih kuat daripada dirinya. Di saat itu, Tetua Gu pun mengambil boneka Chuyun. Sementara Chuyun mengatakan bahwa ia akan melawan Tetua Gu dikarenakan Tetua Gu sudah menuduh Chuyun curang. Mendengar hal tersebut, Tetua Gu pun berniat membunuh Chuyun, yaitu untuk menghindari masalah. Namun di saat itu, Tetua Yang pun menghentikannya. Ia bilang jika Chuyun memang curang, maka harusnya Chuyun akan diadili oleh panitia turnamen di sini. Tetua Yang juga mengingatkan nanti orang-orang akan mengingat bahwa Tetua Gu menghancurkan bakat seseorang dikarenakan hanya iri. Hal itu dibenarkan oleh Xiao Feng dan juga penonton lainnya. Mereka juga bilang, bisakah Tetua Gu bertanggung jawab jika Chuyun tidak bersalah? Kemudian Tetua Gu pun bertanya apakah boneka ini milik Chuyun. Di saat itu Tetua Gu pun akan mengecek boneka Chuyun. Setelah mengeceknya, tersebarlah energi dingin dari seseorang yang ada di tahap langit. Tetua Gu pun mendesak agar Chuyun mengaku saja. Namun Chuyun bilang itu hanya boneka biasa saja. Setelah hal tersebut, Tetua Gu pun akan menghancurkan boneka Chuyun. Sedangkan di sisi Chuyun, ia pun menghancurkan rantai yang mengikatnya. Ia pun menghancurkannya dengan menggunakan tekanan spiritual. Hingga pada akhirnya, Chuyun pun menyerang Tetua Gu dengan tebasan petirnya. Namun di saat itu, Tetua Gu pun masih bisa menahan serangan dari Chuyun.
确实不错。利用破镜是对天地的。 Kemudian Tetua Gu pun kembali merantai Cuyun dan juga akan membunuhnya. Di saat itu, Tetua Yang dan lainnya pun membantu menahan serangan dari Tetua Gu. Dan tiba-tiba saja muncul batu reinkarnasi. Batu itu pun mengatakan ia akan membantu Cuyun. Cuyun pun bertanya, siapa kau? Dan ternyata ia adalah buku reinkarnasi. Terlihat batu reinkarnasi tersebut menyerap kekuatan spiritual Cuyun dan juga Tetua Gu. Melihat hal tersebut, semuanya pun menjadi terkejut. Kemudian Cuyun pun menyerap habis kekuatan spiritual milik Tetua Gu. Sementara Xiao Feng dan lainnya menjadi terkejut kembali dikarenakan Cuyun melakukan hal tersebut. Xiao Feng pun mengatakan bahwa sekarang Cuyun tidak lagi sejajar dengan mereka. Namun, peserta yang tidak menyukai Cuyun, ia pun menduga bahwa Cuyun telah melakukan semacam teknik yang jahat. Kemudian, Tetua Yang pun mengumumkan pemenang turnamen 5 oleh bela diri adalah Cuyun. Mendengar hal tersebut, semuanya pun bersorak gembira. Namun, berbeda dengan Kuan Yu yang pergi dengan kesal. Ketika di jalan, Kuan Yu pun bicarakan orang-orang bahwa ia sekarang hanyalah pecundang. Bahkan jaket yang dipakainya adalah yang diberikan oleh Cuyun setelah dirinya kalah. Setelah sampai di rumah, Kuan Yu pun menangis dikarenakan kekalahannya dari Cuyun. Saat itu, pembantu Kuan Yu pun mengingat tentang Kuan Yu kecil yang menangis dikarenakan disebabkan oleh Cuyun. Setelah hal tersebut, orang-orang pun membicarakan Cuyun yang berhasil mengalahkan Tetua Gu yang ada di tahap langit. Ditambah lagi, setelah pertempuran, Tetua Gu pun menjadi membusuk dan juga ia menjadi tahap 1 bumi. Sementara 3 ketua sekte, mereka pun mendatangi kediaman Cuyun untuk mengajaknya bergabung. Namun dikarenakan 2 tetua malu, akhirnya Tuan Mo pun masuk untuk berbicara dengan Cuyun. Tapi setelah ia masuk, ia pun diperintah keluar oleh Yanxi dikarenakan Cuyun sedang tidur di kamarnya. Namun Tetua Yang masuk diam-diam ke ruangan Cuyun. Setelah masuk, ternyata Cuyun pun sudah menyadarinya. Kemudian Tetua Yang bilang bahwa ia sudah mengundang Cuyun ke aula bela dirinya. Namun mengapa Cuyun justru menyuruhnya untuk pergi? Di saat itu Cuyun bilang bahwa ia punya permintaan, yaitu ia ingin menjadi murid utama di aula bela diri Lin Xiao. Akan tetapi terlihat Tetua Yang pun keberatan, dikarenakan murid utama itu sebanding dengan seorang tetua normal, dan akan sulit jika Cuyun masuk dan juga langsung menjadi murid utama. Hingga pada akhirnya Cuyun pun menyuruh Tetua Yang untuk pergi, dikarenakan Tuan Mo dan sekte lainnya mengantri untuk Cuyun. Kemudian dikarenakan tak ingin kehilangan Cuyun, Tetua Yang pun dengan resmi menjadikan Cuyun sebagai murid utama di aula bela diri Lin Xiao. Setelah hal tersebut, Tetua pun ada urusan lain, dan ia pun akan mengirim seseorang ke sini untuk membimbing Cuyun. Tetua Yang juga mengingatkan di aula nanti pasti banyak yang tidak puas, dan Cuyun pun jangan bertindak ceroboh. Dan jika ada masalah bisa temui Qin Xianji. Sementara 3 tetua lainnya menjadi kesal dikarenakan Tetua Yang masuk lewat jendela untuk mengajak Cuyun. Kemudian Tetua Bai pun bilang ia akan pergi untuk mencari rekrutan lainnya. Dan ternyata ia menemui seorang tuan muda yang sudah menunggunya. Tetua Bai pun mengatakan bahwa Cuyun sangat mencurigakan. Dan sekarang Cuyun pun direkrut oleh Tetua Yang. Namun tuan muda bilang bahwa ia sudah mempersiapkannya. Kembali kepada Cuyun yang memegang pakaian murid utama. Ia bergumam ketika di aula nanti, ia pun akan mencari cara untuk menyembuhkan Liu Xiang. Setelah hal tersebut, Yanxi pun masuk dan mengantarkan makan malam untuk Cuyun. Tapi Cuyun tahu bahwa Yanxi tidak akan masuk jika tanpa izinnya. Dan Cuyun pun mengetahui bahwa Yanxi sedang dikendalikan. Di saat itu, Cuyun pun harus segera menemukan cara untuk menghilangkan kendali ini. Hingga akhirnya, Cuyun pun mengetahui bahwa ini ulah dari sekte Tianyan. Kemudian terjadilah pertarungan di sana. Namun di saat Cuyun hampir dibunuh oleh Yanxi, Cuyun pun berhasil menyadarkan Yanxi dengan menancapkan jarum padanya. Sementara di luar, ternyata benar itu adalah tuan muda dari sekte Tianyan. Kemudian ketika Yanxi sadar,
Chuyun bilang bahwa tadi Yanxi hampir membunuhnya, dikarenakan dikendalikan oleh sekte Tianyan. Setelah mengingatnya, Liang Xi pun memohon hukuman kepada Chuyun. Tapi Chuyun mengatakan bahwa itu bukan niat dari Yanxi, dikarenakan memang sekte Tianyan yang mengendalikannya. Chuyun pun mengingatkan jika Yanxi tidak memiliki keraguan pada Chuyun, maka Yanxi tidak akan bisa dikendalikan. Mendengar hal itu, Yanxi pun mengakuinya, dikarenakan ia ingin mengetahui rahasia Chuyun bagaimana Chuyun bisa menjadi lebih kuat. Kemudian, dikarenakan Yanxi sudah mengakuinya, Chuyun pun tidak akan melanjutkan penyelidikannya. Chuyun juga memberikan jarum beracun kepada Yanxi, dan Chuyun juga berjanji akan membawa Yanxi ke puncak bela diri. Setelah hal tersebut, Chuyun pun akan berkultivasi selama 2 hari. Ia mengatakan jangan ada yang mengganggunya. Lalu setelah Chuyun mengambil senjata yang akan membunuhnya, ia pun mengetahui bahwa sekte Tianyan adalah salah satu cabang dari sekte Xinchen. Dan mereka pun memiliki sebutan hidup atau mati ditentukan oleh surga. Chuyun pun tidak mengetahui mengapa sekte pembunuh ini mengincar dirinya. Hingga Chuyun pun menyadari ini adalah balas dendam atas tetua Gu waktu itu. Chuyun pun bertekad ia harus cepat memahami buku reinkarnasi. Dan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah sampai di tempat buku reinkarnasi, Chuyun pun mengetahui semenjak ia menerobos ke tahap pengumpulan jiwa, pastinya ada perubahan. Kemudian setelah Chuyun membuka buku reinkarnasinya, Chuyun pun langsung disedot oleh bukunya. Ketika mendarat, Chuyun pun menjadi terkejut melihat di depannya terdapat burung phoenix. Terlihat Chuyun juga melihat halaman buku reinkarnasi yang ada pada batu di sana. Setelah hal itu, Phoenix pun bertarung dengan harimau kuno yang ada di sana. Di saat itu, Chuyun juga mendengar suara dewa reinkarnasi yang mengatakan dua binatang itu bertarung 49 hari sampai mereka mati. Dan Phoenix pun meninggalkan roh dan darahnya di dunia ini. Kemudian, Chuyun pun langsung mengambilnya. Namun, bola itu membakar kekuatan spiritual Chuyun sampai membuat Chuyun kesakitan. Setelah Yanxi mengecek keadaan Chuyun, ternyata Chuyun menerobos ke tahap 4 pengumpulan jiwa. Setelah hal itu, Yanxi pun melapor bahwa banyak orang yang memberikan hadiah pada Chuyun. Ditambah lagi, Tuan Yu juga mengutus seorang mengirim pesan bahwa Xiao Feng dan lainnya masuk ke aula bela diri lainnya. Dan ketika Chuyun sampai ke kota keisaran, mereka pun meminta Chuyun untuk menghubunginya. Yanxi juga bilang bahwa ada Yang Feng, yaitu murid dari tetua yang ingin bertemu dengan Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun pun akan menemuinya. Setelah hal tersebut, Chuyun pun mengetahui bahwa buku reinkarnasi penuh dengan misteri yang membuatnya menerobos tahap 4 pengumpulan jiwa. Dan Chuyun pun harus memahami buku itu untuk membawa Liu Xiang kembali. Sementara wali kota yang melihat murid utama dari tetua Yang, ia pun tidak percaya bahwa ia adalah murid utama dari sekte Lin Xiao. Hal itu pun membuat mereka berdua berdebat. Namun di saat itu Yanxi pun menyuruh mereka tenang. Tak lama setelah hal itu, Chuyun pun muncul di sana. Chuyun bilang bahwa ia sangat berhati-hati, dikarenakan kemarin sekte Tianyan ingin membunuhnya. Kemudian setelah Yan Feng menunjukkan token murid utama kepada Chuyun, mereka pun akan berbicara. Chuyun mengatakan ia tak mengerti kenapa sekte Tianyan ingin membunuhnya. Yan Feng pun menduga mereka melakukannya untuk kelompok baru. Diketahui kelompok tersebut ada di kekaisaran, yaitu sekte Yunmen dan juga sekte Xinchen. Hingga akhirnya Chuyun pun memutuskan untuk menyelidiki dendam sekte Xinchen terhadap keluarganya. Chuyun pun menanyakan di mana tempat sekte Tianyan. Namun Yan Feng memperingati Chuyun untuk jangan mencari masalah dengan mereka, dikarenakan mereka memiliki banyak peringkat langit. Ditambah lagi ketua mereka adalah Dubu Kung Feng. Kemudian Yan Feng pun memberikan hadiah pada Chuyun, sekaligus surat yang dititipkan oleh Nona Yunyan. Dan ternyata isi surat tersebut adalah tentang penyakit aneh yang dialami oleh ayah Nona Yunyan. Terlebih lagi, Yan Feng juga tak tahu mengenai penyakit Patriarkin. Hingga pada akhirnya, Chuyun pun akan pergi ke kota kaisaran. Ditambah lagi, ia pun akan mencoba mengobati Patriarkin. Terlihat Yan Feng juga memberikan obat canglan pada Chuyun. Namun, Chuyun mengatakan bahwa obat tersebut tidak ada efeknya, dikarenakan itu belum diproses. Mendengar hal itu, Yan Feng pun menjadi kesal. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun berangkat ke kota kaisaran.
Sementara Liu Xiang berusaha untuk menuruni bukit dikarenakan ia ingin kembali kepada Cuyun. Setelah hal tersebut, Liu Xiang pun berada di Istana Es. Saat itu ia pun berharap bahwa Cuyun segera menjemputnya. Bahkan Liu Xiang menghayal bahwa Cuyun datang untuk menjemputnya. Namun ternyata ia adalah Bing Li yang menawarkan makanan kepada Liu Xiang. Ia juga bilang bahwa nadi semen beku ketika meledak, maka semua yang ada di sisi Liu Xiang juga akan mati. Bing Li melakukan hal ini yaitu demi kebaikan Liu Xiang. Terlebih lagi, Patriark Agung Istana Es mengetahui teknik untuk mengendalikan 9 nadi beku tersebut. Dan setelah Liu Xiang bisa mengendalikannya, maka ia pasti bertemu dengan Cuyun. Namun di saat itu Liu Xiang harus sabar, dikarenakan waktunya adalah 30 tahun. Tak lama setelah hal itu, muncul tetua agung Istana Es yaitu Yusa. Terlihat ia pun ingin melihat Liu Xiang. Kemudian ia pun langsung mencekik Liu Xiang dan ia pun mengetahui bahwa Liu Xiang memakai obat dari Cuyun untuk mencegah energi dingin menyebar. Dan ia pun akan memakai batu pengendali hati untuk mencegah Liu Xiang mengingat tentang Cuyun. Tetua Agung pun berniat menghilangkan pikiran Liu Xiang dan juga menjadikannya sebagai boneka. Setelah hal tersebut, Yusa pun mencekik Liu Xiang kembali. Dan ia pun memperingati Liu Xiang bahwa ia tidak akan bisa kabur dari sini. Kalaupun Cuyun datang ke Istana Es, maka ia akan langsung mati membeku. Hingga akhirnya Yusa pun mulai memasukkan batu pengendali hati pada Liu Xiang. Dan Liu Xiang pun akan kehilangan ingatannya tentang Cuyun. Yusa bilang setelah setengah bulan teknik pengendaliannya akan selesai. Diketahui ternyata Liu Xiang hanya digunakan untuk sumber daya kultivasi untuk Istana 9 Es. Sementara Liu Xiang yang dibekukan, ia pun mencoba melawan batu pengendali hati dengan masih mengingat masa kecilnya yang pergi untuk menemui Cuyun. Di sisi lain, Guan Yu yang mengetahui Cuyun sudah pergi ke kota kekaisaran, Guan Yu juga akan pergi ke sana dan juga mengembalikan jaket yang diberikan oleh Cuyun. Ia bilang ia tidak ingin berutang budi kepada Cuyun. Ditambah lagi, ia juga pergi ke kota kaisaran untuk bergabung dengan sekte Yungmeng. Sementara Cuyun dan lainnya sedang menaiki kuda untuk sampai ke kota kaisaran. Cuyun pun mengatakan agar lebih cepat sampai ke sana agar tak menimbulkan masalah. Terlihat Yuan Feng pun mengatakan ia akan melindungi Cuyun jika sekte Tianyan menyerang. Tak lama setelah hal tersebut, mereka pun singgah di sebuah kedai di sana untuk beristirahat. Terlihat bos kedai pun mengetahui orang yang telah menipu Yan Feng ketika membeli obat. Namun Yan Feng bilang ia membeli obat dikarenakan kasihan pada anak gadis dari penjual obat tersebut. Diketahui ia bernama Laulan. Mendengar nama gadis itu, Cuyun pun familiar dengan namanya. Tak lama setelah hal itu, penjual obat pun muncul di sana. Namun Cuyun menyuruh Yuan Feng jangan mengejarnya, dikarenakan takutnya pedagang itu adalah sekte Tianyan yang menyamar. Hingga akhirnya Cuyun pun meminta bos kedai untuk mengantarkannya ke desa Lugia. Ketika di perjalanan, ternyata Cuyun hanya ingin tahu, yaitu dengan Laulan yang mampu membuat ramuan kualitas menengah. Di sisi lain, ternyata bos kedai tersebut adalah bawahan sekte Tianyan yang menyamar. Ia pun melapor pada Tuan Muda bahwa Cuyun dan lainnya berangkat ke desa Laujia. Tapi Tuan Muda tidak akan langsung menyerang Cuyun. Dan ia pun akan mencoba untuk merekrut Cuyun. Dikarenakan ia heran Cuyun bisa menerobos ke tingkat 4 pengumpulan jiwa dengan cepat. Dan ia pun ingin mengetahui rahasia kultivasi Cuyun. Kembali pada Cuyun dan lainnya, mereka pun menemui gadis kecil tersebut. Namun terlihat Laulan menghindari wali kota dan juga Yan Feng. Tapi ketika Cuyun melihatnya, ia pun mengingat di kehidupan sebelumnya bahwa Laulan ini yang telah menyelamatkannya waktu itu. Kemudian Cuyun bertanya apa benar Laulan yang telah membuat ramuan canlang itu. Cuyun bilang bahwa Laulan ini memiliki bakat dalam membuat ramuan. Cuyun pun memberikan cincin ruang yang di dalamnya terdapat sumber daya untuk Laulan membuat ramuan. Dan Cuyun yakin bahwa nantinya Laulan akan memahaminya. Cuyun juga mengatakan jika ia terluka nanti, maka Laulan harus mengobatinya. Setelah hal tersebut, mereka pun berpisah. Sementara Cuyun akan melanjutkan perjalanan. Ketika di jalan, Cuyun bilang bahwa Laulan memiliki banyak bakat. Hanya saja ia hidup di keluarga yang seperti itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun Yan Feng menjelaskan bahwa di sekitar sini terdapat banyak menara pengawas. Hal itu dikarenakan banyaknya hewan buas di sini. Setelah hal itu, mereka pun akan beristirahat di menara pengawas. Kemudian Yan Feng pun memperkenalkan dirinya dan mereka pun masuk untuk makan di sana.
Setelah di dalam, Chuyun pun bilang kepada Yan Feng, ia harus meningkatkan motivasinya sebagai murid utama dari sekte Lin Xiao. Terlihat orang-orang menara pengawas pun membicarakan tentang binatang buas yang akan menyerang. Dan benar saja, tak lama setelah hal itu, gerombolan binatang buas pun menyerang. Mengetahui hal tersebut, kepala menara pun memasang pelindung di sana agar para binatang buas tidak masuk ke menara. Ditambah lagi, ia juga sudah mengirim pesan ke kota Kaisaran. Sementara Chuyun yang mendengar bahwa asal binatang buas ini dari barat laut, ia pun berniat pergi ke desa Laujia dikarenakan khawatir kepada Laulan. Namun ketika Chuyun dan lainnya akan pergi, mereka pun ditahan untuk melindungi menara ini. Hingga akhirnya Chuyun pun pergi keluar bersama Yanxi menuju ke desa Laujia. Di tengah perjalanan, Yanxi pun menyarankan Chuyun pergi ke jalan lain dikarenakan jalan ini dipenuhi hewan buas. Namun Chuyun mengatakan bahwa ia akan menerobos kawanan serigala ini. Sementara di menara, wali kota dan lainnya pun menjadi khawatir dikarenakan takutnya penghalang akan jebol oleh binatang buas. Sementara Chuyun dan Yanxi pun akan melewati jalan pintas yang berbahaya. Dan benar saja muncullah hewan landak di tingkat 9 pengumpulan jiwa. Di saat itu Chuyun pun mengetahui bahwa ada seseorang yang membuat landak ini menjadi marah. Hingga pada akhirnya Chuyun pun terkena serangan dari landak tersebut. Bahkan Yanxi saja tidak bisa menahan landak itu yang akan menyerang Chuyun. Setelah hal tersebut, Chuyun pun mengetahui kelemahan landak itu. Dan akhirnya, ia pun berhasil mengalahkannya. Namun tak lama kelompok landak pun tiba di tempat Chuyun. Kemudian Yanxi pun menyuruh Chuyun pergi. Dan Yanxi pun akan mengurus landak ini. Namun ketika Chuyun menuju desa, ada bawahan dari sekte Tianyan yang memantau Chuyun. Kembali ke menara, para hewan buas pun masih berusaha untuk menerobos penghalang. Namun wali kota dan lainnya bersiaga dikarenakan sebentar lagi penghalang akan hancur. Dan benar saja, penghalang itu pun hancur begitu saja. Setelah hal tersebut, wali kota dan Yang Feng pun bertarung dengan hewan buas di sana, yaitu untuk mempertahankan gerbang. Sementara di sisi Chuyun, ia pun mengeluarkan pedangnya dan ia pun melewati kawanan binatang buas di sana. Kembali ke menara, terlihat orang-orang di sana pun sudah dikepung oleh binatang buas. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di sana. Ditambah lagi, binatang buas yang datang ke menara ini cukup ganas. 应该就快到了。不好，外面树潮来势更。 Saat itu, wali kota pun menyarankan untuk melarikan diri saja. Namun Yan Feng tidak mau melarikan diri dikarenakan ia harus melindungi orang-orang di belakang. Kembali kepada Chuyun yang tiba di rumah Laulan yang sudah terbakar. Dan tiba-tiba saja kawanan serigala pun muncul di sana. Sementara itu, terlihat Laulan pun sedang disandra oleh bawahan sekte Tianyan. Ia melakukan hal itu untuk memancing Chuyun dan juga membunuhnya. Tak lama setelah hal itu, Chuyun pun muncul di sana. Kemudian orang itu pun memakai sulingnya untuk memancing para serigala untuk menyerang Chuyun. Namun dikarenakan serigala tersebut bisa teleportasi, Chuyun pun terkena serangannya. Chuyun pun mengetahui bahwa sekte Tianyan memancing gelombang binatang untuk menyerangnya dan juga membunuh Chuyun. Terlebih lagi, Chuyun juga mengetahui bahwa kepala menara adalah salah satu dari mereka. Namun, Chuyun mengatakan ia datang ke sini untuk menyelamatkan Laulan. Hingga pada akhirnya, Chuyun pun dikepung oleh para serigala. Sementara di tempat lain, ketika Yanxi akan diserang oleh landak, Kuan Yu pun muncul di sana untuk menyelamatkannya. Kembali kepada Chuyun yang dikepung oleh kawanan serigala. Hingga akhirnya Chuyun pun memakai angin gunturnya untuk menyerang kawanan serigala tersebut. Namun tetap saja Chuyun pun terkena cakar dari serigala yang bisa teleport.
Setelah hal itu, orang itu pun akan mengambil kepala Cuyun dikarenakan harganya sangat mahal. Kemudian ia pun memakai sulingnya kembali untuk memanggil kawanan serigala yang lebih banyak. Terlihat di sana juga terdapat serigala cukup besar untuk menyerang Cuyun.